Jumpa lagi di Poppy Robin segmen lini masa kali ini masih sekitar Islam di masa lalu, dunia Islam di masa lalu. Kita tepatnya akan menengok Islamic Golden Age yang di setiap perjalanan waktu saya rasa ada saja yang seakan mengingatkan kita, khususnya umat Islam ya, bahwa peradaban Islam ini memang pernah menjadi semacam mercusuar dunia, menjadi contoh atau template katakanlah soal kemajuan peradaban manusia, terutama setelah runtuhnya peradaban Romawi atau Persia dan suksesnya penyebaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan apalagi kalau ini direfleksikan dengan kondisi peradaban Islam di masa sekarang yang saya anggap malah semakin mundur atau cenderung mundur. Dan memang kalau kita cari akan ada banyak argumentasi atau diskusi soal Age of Islamic Decline atau kemunduran ini yang mungkin juga akan saya bahas ke depannya. Namun bicara soal Islamic Golden Age, saya rasa kita perlu mengerti definisi apa itu masa emas peradaban Islam. Ini sebuah istilah yang merujuk pada artian sebuah periode zaman yang terjadi dalam rentang waktu 500 tahun. Tepatnya mulai abad ke-8 sampai abad ke-13. Yang mana peradaban Islam ini mencapai apex atau puncak segala perolehan ilmu, tak hanya ilmu spiritual Islam ya, tapi juga pengetahuan seperti matematika, arsitektur, kimia, fisika, tapi juga perkembangan dalam ekonomi, filsafat, kesusastraan, bahkan sampai kemajuan budayanya, Pak. Masa ini akan selalu diingat dalam konteks kekhalifahan Abbasiyah, terutama saat Sultan Harun al-Rashid berkuasa di Baghdad. Beliau ialah sosok yang turut mendukung majunya ilmu pengetahuan dan pemikiran modern kala itu dengan membangun rumah kebijaksanaan atau Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan raksasa yang juga berhasil menarik para pemikir dan ilmuwan yang tak hanya berlatar belakang Islam, tapi juga dari Kristen dan Hindu atau singkatnya para orang-orang pintar dari segala penjuru dunia menuju ke Baghdad yang memang saat itu ialah kota terbesar di santero dunia. Kekhalifahan Harun al-Rashid sendiri menempatkan para orang-orang pintar ini di posisinya yang paling tepat sendiri-sendiri. Mereka diutamakan dan sangat-sangat dihormati. Banyak dari mereka bahkan dihadiahi rumah agar mau menetap di kota Baghdad dan meneruskan studinya demi kemajuan kekhalifahan. Hunain bin Ishaq misalnya ialah seorang peneliti, ahli bahasa kuno dan sejarawan yang beragama Kristen. Ia pun dimuliakan dengan diberi fasilitas yang luar biasa dan digaji sebesar yang hari ini kira-kira sebesar aktor Hollywood atau bahkan pemain bola profesional, Pak. Nah, dengan fasilitas dan situasi yang sangat mendukung inilah puluhan hingga ratusan cerdik-cendiki masa itu akhirnya bisa memberikan feedback dan kontraprestasi yang luar biasa positifnya dalam peradaban Islam, khususnya di area Irak dan sekitarnya. Meski tak bisa dipungkiri pula secara mayoritas apa yang mereka pelajari ialah ilmu-ilmu kuno yang memang sudah ada pada peradaban Yunani, khususnya ilmu pengetahuan dan filsafat yang lahir di abad-abad sebelumnya, Pak. Tak hanya dari Yunani, banyak manuskrip kuno dan teori-teori iptek yang datang dari India, Cina, bahkan peradaban Kristen juga turut memberikan sumbangsihnya. Dari sinilah ide-ide kuno ini diperbarui, diadaptasi sesuai zaman dengan pemikiran-pemikiran yang baru dan lebih original yang sejurus juga dengan kaidah Islam. Nah, untuk keperluan video ini saya telah membuat kompilasi yang saya usahakan berurutan meski memang masih banyak kerancuan tahun terutama. Jadi ini kompilasi apa saja yang dianggap sebagai prestasi atau kontribusi para pemikir dan ilmuwan era ini pada dunia. Bukan hanya untuk kemajuan peradaban Islam di saat itu, tapi juga untuk dunia keseluruhan hingga hari ini. Kita buka timeline ini pada abad ke-7 di tahun 750, waktu di mana pertama kali dinasti Abbasiyah didirikan oleh Khalifah Abu Abbas Abdullah al-Saffah setelah meruntuhkan kekhalifahan Umayyah yang kala itu sudah penuh dengan pejabat-pejabat korup dan tidak kompeten. Apalagi ketika al-Saffah juga memenangkan pertempuran Talas melawan Cina. Dan dengan kemenangan mutlak ini, kekhalifahannya pun berhasil menempatkan posisi yang strategis di Asia Tengah, termasuk meresmikan Kufah di Irak kembali menjadi ibu kota kekhalifahannya. Tercatat ia pun berhasil menginisiasi pembangunan awal kota Baghdad, menguasai dan mengamankan lalu lintas jalur sutra. Dan setelah semuanya terkendali, ia pun mulai mengumpulkan manuskrip-manuskrip ilmu pengetahuan dan filsafat dan sastra dari Yunani. Dan yang terpenting, ia membangun sebuah kondisi masyarakat yang inklusif yang tak hanya didominasi oleh orang atau bangsa Arab dan orang-orang Islam, tapi juga memberi kesempatan bagi orang-orang non-Arab atau para imigran asing gitu ya, yang beragama lain untuk hidup dan menetap di kesultanannya.
dan memberikan kontribusinya sendiri-sendiri, Pak. Ini membuat kekuasaannya ini langgeng dengan dukungan penuh dari orang-orang minoritas dan non-Islam, sekaligus memungkinkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung pesat di masanya itu, Pak. Di era ini juga, kesusastraan mulai mendapat tempatnya dengan berkembangnya ghazal, sebuah bentuk puisi yang berasal dari rumus sajak Arab kuno. Ghazal memang sempat berkembang di dinasti Umayyah, dinasti sebelum ini. Namun di era Abbasiyah inilah ghazal mencapai posisi yang utama. Umumnya ghazal ini bertemakan spiritual sebagai bentuk kecintaan hamba terhadap Tuhannya atau hubungan cinta antar manusia. Dan masih berkaitan dengan spiritual Islam, di era ini hidup seorang Muhammad bin Sirin yang konon ialah kawan dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Bin Sirin tercatat sejarah merupakan penulis dari Tabir al-Ruqyah, kitab tafsir secara Islam yang pertama kali di dunia. Lalu di abad ke-8 di sekitar tahun 762 dan setelah Khalifah Al-Safa ini lengser, Khalifah penggantinya yakni Al-Mansur memindah ibu kota pemerintahannya menuju kota Baghdad. Pemilihan Baghdad sendiri sebagai pusat pemerintahan kekhalifahan bukanlah tanpa sebab. Al-Mansur menginginkan sebuah kota yang maju di samping sungai Tigris. Tidak hanya menguntungkan dalam aspek agrikultur, tapi posisi Baghdad ini juga memungkinkan dinasti Abbasiyah untuk menguasai jalur sutra atau Silk Road, yang saat itu ialah satu-satunya jalur perdagangan lintas negara dan lintas benua, mulai dari Asia Tenggara, Afrika Utara sampai ke Eropa Barat. Pembangunan Baghdad ini berlangsung kurang lebih 5 tahun dan melibatkan 100.000 pekerja yang dimandori oleh arsitek-arsitek paling cerdas di masanya untuk menghasilkan sebuah kota sekaligus pusat perdagangan dan sekaligus benteng yang kokoh berbentuk lingkaran dikelilingi tembok. Dan bentuk ini sekali lagi ialah pertama di zamannya dan dalam sejarah arsitektur dianggap sebagai inovasi bangsa Arab yang bahkan belum dipikirkan oleh bangsa Eropa ataupun Cina. Setelah rampung dari sinilah kemajuan terjadi semakin pesat di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh yang tercatat dalam sejarah ialah Ibrahim Al-Fazari, seorang filsuf Islam yang sekaligus astronomer dan ahli matematika. Ia diperintah oleh Khalifah untuk menerjemahkan kitab-kitab India kuno tentang astronomi dan mengadaptasikannya dengan pengetahuan yang lebih baru. Ia juga berkontribusi pada pengembangan dan modernisasi sebuah instrumen canggih yang disebut dengan astrolabe atau Al-Asturlab, sebuah instrumen perbintangan. Dan ketika Ibrahim Al-Fazari ini meninggal, ia lantas digantikan oleh anaknya yang juga astronomer dan ahli matematika bernama Muhammad bin Ibrahim, yang saat itu ia bekerja sama dengan Yakub bin Tariq. Mereka semakin menyempurnakan cara kerja dan desain dari astrolabe. Tapi sebenarnya banyak pula akun sejarah yang menyatakan jika astrolabe ini ialah ciptaan seorang perempuan bernama Maryam Astrolabi, yang juga merupakan satu-satunya astronom Islam perempuan di kala itu. Ialah yang pertama membangun astrolabe untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu dan juga posisi matahari serta bintang melalui perhitungan matematis yang rumit dan presisi. Fungsi astrolabe-nya bahkan sanggup untuk menentukan arah kiblat dan waktu sholat serta tanggal tepat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi memang astrolabe ini di era itu sebuah alat yang benar-benar luar biasa levelnya. Dari bidang kesusastraan, banyak sepakat jika di abad inilah karya agung 1001 Malam atau yang mungkin juga beredar dengan judul Malam-Malam di Arab mulai disusun oleh bermacam-macam penulis. Buku dongeng yang luar biasa ini memuat kisah-kisah tradisional Arab tapi juga mendapatkan pengaruhnya dari kesusastraan India dan Cina. Kalian mungkin pernah mendengar atau membaca atau melihat soal Sinbad si pelaut atau kisah Alibaba dan 40 perampok atau film mengenai Aladin dan lampu ajaibnya, yang ketiga-tiganya ini sebenarnya cuma salah satu cerita dari sekian banyak ratusan cerita dalam kitab 1001 Malam ini, Pak. Nah, di era ini pula hiduplah sosok Ja'far bin Muhammad As-Sadiq atau kita kenal dengan Imam Ja'far Shodiq, Ahlul Bait yang juga merupakan pendiri mazhab Ja'fari yang mungkin sudah punah di hari ini. Beliau merupakan guru dari Abu Hanifah dan dianggap sebagai imam ke-6 aliran Syiah. Meski beliau menurut orang Sunni bukanlah orang Syiah. Ja'far Shodiq ialah ulama besar dan ahli tafsir sekaligus ahli hadis yang agung di era ini. Namanya pun dianggap sebagai guru besar ulama-ulama sufi. Namun karena berkonflik politik dengan Khalifah Al-Mansur di saat itu, beliau konon diracun dan meninggal di usia ke-64. Dan nasib yang sama juga pada akhirnya dialami oleh muridnya yakni Nu'man bin Sabit atau yang biasa kita kenal dengan Abu Hanifah.
seorang ulama Islam besar perintis pandangan mazhab Hanafi. Banyak para pemikir Islam menyebutnya sebagai imam yang agung atau imam terbesar atas sumbangsihnya terhadap perkembangan agama Islam. Beliau ialah ahli fikih dan ahli hadis sesuai dengan yang tercatat dalam kitab-kitab karangannya seperti Al-Fiqih Al-Akbar, Al-Fiqih Al-Absat atau Kitabul Athar. Meski akhirnya sama dengan gurunya Ja'far Shadiq, akibat berkonflik dan menolak permintaan Khalifah Al-Mansur, Abu Hanifah terpaksa dijebloskan dalam penjara sampai akhir hayatnya. Dan Khalifah Al-Mansur sendiri konon diberitakan sangat menyesal atas keputusannya memenjarakan Abu Hanifah hingga meninggal. Memang dalam masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur ini banyak kontroversi yang seakan-akan menandakan jika Khalifah ini sangat otoriter, sangat sewenang-wenang terutama terhadap musuhnya atau siapa saja yang menolak pemerintahannya. Tapi sejarah mencatat juga kalau Al-Mansur inilah yang membuka pintu lebar-lebar terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan dinasti Abbasiyah ini, Pak. Ia adalah sponsor utama dari apa yang namanya gerakan penerjemahan atau translation movement. Ini ialah sebuah periode di mana peradaban Islam berbondong-bondong menerjemahkan karya-karya lampau ya, baik dari Romawi dan Yunani di barat atau bahkan peradaban Hindu dan Cina di timur. Khususnya dalam bidang astronomi, kitab Brahma Gupta dari India ini dipelajari dengan seksama dan dijadikan acuan dasar untuk melahirkan ilmu astronomi yang lebih maju dan sesuai di era itu. Sedangkan dari Yunani, karya Ptolemy, Almagest, dan kitab karangan Euclid yakni Elements secara intensif juga turut dianalisis. Bahkan ketika Al-Mansur jatuh sakit, ia memanggil Jabril bin Buktis, seorang ahli pengobatan Kristen untuk datang ke Baghdad dan mengobatinya. Dan tak hanya mengobati, Jabril ini lantas dipekerjakan pula sebagai translator yang menerjemahkan kitab-kitab pengobatannya ke dalam bahasa Arab untuk lantas sekali lagi dikembangkan sesuai zaman tersebut. Di bidang yang lain, industri khususnya, kemajuan juga tampak pada teknologi persenjataan dengan penyempurnaan proses baja Damaskus atau Damascus Steel yang hingga hari ini dianggap sebagai baja terkuat dan tertajam di dunia. Hingga pada akhirnya Khalifah Al-Mansur mati pada tahun 775 untuk digantikan dengan putranya bernama Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi. Al-Mahdi ini memulai pemerintahannya dengan melepas banyak sekali tawanan politik yang dipenjarakan oleh ayahnya. Ia dikenal dengan khalifah yang dermawan dan salah satu yang gemar untuk memperindah dan mendekorasi Mekah serta Ka'bah. Di eranya ditemukan teknologi untuk melaminasi gerabah, sebuah teknik yang disebut dengan tin glazing, yang sanggup memberi finishing halus dan indah pada peralatan seperti guci, bejana, atau piring dan cangkir. Ini sekaligus menjadi temuan yang cukup penting karena gerabah sekarang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan menguntungkan secara ekonomi. Dan mendekati akhir abad ke-8 ini turut pula dirumuskan teori logam berbasis merkuri dan sulfur. Teori yang erat kaitannya dengan praktek alkimia ini, yang ada beberapa ulama Islam yang mengharamkan praktek alkimia ini di saat itu. Ini dikemukakan oleh tak lain dan tak bukan ialah Abu Musa Jabir bin Hayyan, seorang sufi besar sekaligus pemikir dan ilmuwan alkimia. Sebagian ulama dan sejarawan menganggap Jabir ialah seorang sufi Syiah karena namanya lebih sering dicatut dalam sejarah perkembangan Syiah. Namun yang jelas beliau ini ialah salah satu murid Ja'far Shadiq yang dikenal dalam peradaban barat sebagai salah satu ahli kimia paling jenius. Tak hanya ahli spiritual dan kimia, Jabir juga merupakan filsuf dan ahli pengobatan serta memahami ilmu astronomi dan matematika. Karyanya luar biasa banyak yang kini terus menjadi rujukan ilmuwan modern dan secara esoterik pula namanya sering dikaitkan dengan praktek bagaimana caranya mengubah logam biasa menjadi emas murni. Ini juga tak bisa disalahkan karena kitabnya Teori Logam Berbasis Merkuri dan Sulfur menyatakan jika berbagai jenis logam atau metal bisa dibuat dengan menciptakan perbandingan pencampuran merkuri dan sulfur secara berbeda-beda. Tak hanya ini, Jabir juga diingat sebagai salah satu pionir yang pertama kali mengkategorikan atau mengklasifikasikan zat-zat kimia sesuai golongannya sendiri-sendiri, yang nanti hasil karyanya ini dianggap sebagai inspirasi bagi Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, seorang ahli kimia di abad ke-8. Nah, akhir abad ke-8 ini ditandai dengan matinya Khalifah Al-Mahdi yang lantas digantikan oleh putranya bernama Abu Muhammad Musa Al-Mahdi. Yang sayangnya Khalifah ini pun hanya menjabat selama setahun saja, mulai dari tahun 785 sampai 786. Sosoknya selanjutnya digantikan oleh saudara laki-lakinya yakni Harun Al-Rashid
yang nantinya akan menjadi salah satu khalifah paling besar dan agung dalam dinasti Abbasiyah. Dan di abad ke-9 inilah tepatnya pada pemerintahan Harun al-Rasyid yang dianggap banyak sejarawan sebagai awal mula sebenarnya masa keemasan peradaban Islam. Tepatnya ketika Khalifah Harun al-Rasyid membangun perpustakaan terbesar dunia kala itu yang dinamai dengan Baitul Hikmah, yang menyimpan dan mengkoleksi banyak manuskrip, buku, serta catatan karya ilmuwan besar di era sebelumnya tapi juga di era yang sama. Tak jarang akademisi dan sejarawan barat menyebut perpustakaan ini sebagai permatanya kekhalifahan Abbasiyah. Nah, dari dunia spiritual Islam sendiri muncul nama Imam Malik bin Anas yang kini kita kenal sebagai tonggaknya mazhab Maliki. Imam Malik sendiri sudah hidup sejak era Khalifah Al-Mansur, seorang ahli fikih dan ahli hadis yang membuat kitab Al-Muwatta yang berisi 100.000 hadis Nabi Muhammad. Beliau pun terus memberikan kontribusi keilmuannya pada agama Islam sampai akhir hayatnya pada tahun 795 di era Khalifah Harun al-Rasyid. Sementara itu perpustakaan Baitul Hikmah ini pun terus berkembang, menyimpan berbagai kitab keilmuan dari seluruh dunia, mulai dari kitab spiritual dan tafsir Quran, kitab-kitab biologi, kitab fisika dan medis, alkimia, sampai buku strategi militer atau bahkan strategi bermain catur yang dikarang oleh Al-Adli Ar-Rumi. Kitab karya Adli ini berjudul As-Satrans, merupakan buku strategi bermain catur yang tertua yang pernah ditemukan. Kalau di saat itu hanya Syiah yang menganggap jika permainan catur dan segala hobi yang terkait dengan ini ialah haram. Di perpustakaan ini pun mencatat hobi lain yang tak kalah uniknya, yakni penerbangan. Tercatat ialah Abbas bin Firnas, seorang jenius dalam banyak bidang yang mencoba untuk terbang. Sejarawan Ahmad Al-Makori dalam bukunya menyebut jika Adli berhasil terbang cukup jauh dengan sayap buatannya. Bahkan teori-teori Abbas bin Firnas inilah yang menginspirasi tokoh seperti Leonardo da Vinci yang memang juga sama-sama tertarik untuk membuat peralatan penerbangan. Tapi selain ini, sejarah dunia industri akan selalu mengingatnya sebagai seorang yang pertama kali menemukan metode pembuatan gelas kaca transparan. Ia jugalah yang menemukan perangkat untuk mensimulasikan gerakan tata surya dan perbintangan, jam air atau al-makota, serta metronom. Lalu masih dalam soal hobi dan hiburan, datang Bani Musa yang terdiri dari 3 bersaudara, yakni Abu Ja'far, Abu Al-Qasim, dan Al-Hasan, yang menemukan instrumen musik berupa organ dan flute atau seruling yang bisa bermain otomatis dan memainkan nada secara bergantian, dan alat ini pun ditenagai oleh air. Tak hanya ini, tercatat Bani Musa ini sudah mengarang banyak kitab ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang astronomi dan meteorologi serta matematika. Dan bahkan sampai kematian Khalifah Harun al-Rasyid, Bani Musa ini semakin memiliki posisi yang baik di era kekhalifahan Al-Ma'mun. Mereka disandingkan untuk bekerja sama dengan ilmuwan lain seperti contohnya Al-Khwarizmi dan Al-Kindi. Dan bahkan hingga hari ini Bani Musa dianggap sebagai nama besar dalam dunia teknik. Nah, perihal Al-Khwarizmi, ia adalah seorang jenius pula dalam banyak bidang sekaligus, seperti matematika, astronomi, dan geografi yang di sekitar tahun 820, ia ditunjuk sebagai kepala perpustakaan Baitul Hikmah. Dunia mengenalnya sebagai orang yang berkontribusi besar pada matematika, khususnya trigonometri, algoritma, serta sistem desimal. Selain prestasinya dalam bidang astronomi dan pengembangan mutakhirnya terhadap astrolab, serta andilnya dalam pengembangan rumus aljabar yang konon dikerjakannya bersama ilmuwan Islam lainnya, yakni Al-Kindi. Nah, Al-Khwarizmi merilis karya besarnya berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, atau buku ringkasan tentang menghitung dengan menggabungkan kembali dan menyeimbangkan. Yang jelas judul ini terdengar cukup membingungkan, tapi dari judul inilah teori Al-Jabar dinamakan. Dan untuk Al-Kindi sendiri, hampir sama dengan para pendahulunya, ia pun juga merupakan ilmuwan yang ahli dalam banyak bidang, terutama dalam kriptoanalisis. Al-Kindi dianggap sebagai salah satu pelopor awal kriptoanalisis. Dalam karyanya, ia menulis secara luas dan detail tentang teknik-teknik memecahkan pesan terenkripsi atau pesan rahasia dan memperkenalkan metode untuk membongkar sandi rahasia apapun. Tak hanya ini, ia juga berkarya dalam pengembangan teori musik Arab, di mana ia menerapkan rumus-rumus matematika untuk menganalisis sebuah komposisi musik secara keseluruhan. Untuk menggambarkan kejeniusan Al-Kindi ini, Ibnu Nadim dalam bukunya Kitab Al-Fihrist menyebut jika Al-Kindi ini ialah seorang yang terbaik dalam masanya, unik dalam pengetahuannya tentang semua ilmu kuno. Dia disebut sebagai filsufnya bangsa Arab.
Buku-bukunya membahas berbagai ilmu seperti logika, filsafat, geometri, aritmetika, astronomi, dan masih banyak lagi. Di abad ini pula penemuan-penemuan dan pencapaian demi pencapaian terus bergulir dan bermunculan satu demi satu. Sebagian ialah ide orisinil, tapi sebagian ialah pembaruan atau update dari pencapaian sebelumnya, Pak. Dan untuk semakin memfasilitasi karya-karya yang terus lahir ini, dibangunlah sebuah observatori atau institut untuk melakukan riset di tahun 825 di Baghdad. Disusul dengan didirikannya madrasah yang pertama kali bernama Al-Qawariyyin yang berada di Maroko, Afrika Utara. Madrasah ini ialah hasil sumbangsih dari Fihri bersaudari, Fatimah dan Maryam. Keduanya ini tercatat memainkan peran yang besar dalam peradaban di kala itu, terutama dalam bidang budaya dan spiritualisme. Lantas seiring perkembangan zaman, Madrasah Al-Qawariyyin ini pun menjadi universitas besar dan ternama yang masih berdiri dan aktif hingga hari ini. Selanjutnya, Khalifah Al-Ma'mun pun digantikan oleh berturut-turut dengan Al-Muqtasim, Al-Watiq, dan Al-Mutawakkil. Pada masa-masa ini pula sabun solid ditemukan seiring dengan pengembangan parfum dan pengharum menggunakan teori dan pemrosesan yang tercantum dalam kitab-kitab seperti Kitab Kimia Al-Utur wa Al-Tasidat dan Kitab Sir Al-Asror yang turut pula memberi kontribusi pada penemuan penyulingan kerosin. Nah, penyulingan kerosin ini memungkinkan peradaban Islam di masa itu sudah bisa menggunakan lampu berbahan minyak kerosin. Malam-malam menjadi terang benderang sekaligus ini pula memberi kesempatan lebih besar kepada banyak ilmuwan untuk bekerja di malam hari. Dan tak hanya ini, kerja industri dan mesin-mesin produksi massal mengalami efisiensi yang mutakhir. Dengan penemuan berbagai macam katup dan gear, ini pun memungkinkan teknologi di bidang lain mengadaptasikan penemuan ini secara efektif, termasuk pada akhirnya dalam industri pengolahan makanan. Penggilingan dan pemrosesan gula pun didirikan dengan teknologi yang kala itu paling canggih di seluruh dunia. Ini juga berbuntut dengan munculnya berbagai varian minuman, terutama syarbat yang berbahan dasar berbagai macam buah-buahan yang nantinya metode ini dibawa ke Eropa dengan nama sirup yang berasal dari kata syarab atau syarbat. Jadi singkatnya, bermacam-macam kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan ini seakan berjalan bersamaan di abad ini. Bahkan penemuan kecil yang sederhana pun terbukti menjadi sangat penting, seperti kamal atau kasyaba misalnya, yang merupakan instrumen perbintangan yang berguna juga dalam perjalanan laut untuk menentukan arah dan navigasi pelayaran. Dan setelah ini, era ini pun terus melahirkan pembaruan dan penyempurnaan yang kesemuanya jelas tak mungkin disebutkan satu persatu di video ini karena saking banyaknya ya. Semisal ialah Thabit bin Qurra yang menemukan teori nomor Thabit yang hingga kini dipergunakan dalam ilmu matematika di seluruh dunia. Termasuk pula Ammar bin Ali Al-Mausili yang berhasil menemukan jarum suntik yang pertama kali, yang kala itu sangat efektif untuk pasien katarak mata. Selain Thabit dan Ammar, yang paling jarang didengar orang ialah sosok Ibnu Mu'adz Al-Jayani. Ia adalah matematikawan dan fisikawan besar bangsa Arab yang tinggal di Cordoba, Spanyol, yang sempat masyhur setelah membuat kitab Aqwas Al-Qurat Al-Majhulah atau buku busur bola yang tidak diketahui. Ini ialah sebuah buku yang mengulas subjek trigonometri bola. Dan tak hanya buku ini, beberapa karya Ibnu Mu'adz ini nantinya mempunyai dampak yang sangat besar terhadap matematika di Eropa. Kita bisa melihat karya Regiomontanus, seorang pakar matematika besar asal Jerman di abad pertengahan pun menyatakan jika ia sangat terinspirasi oleh kitab-kitab Ibnu Mu'adz. Di lain sisi, nama besar senior seperti Jabir bin Hayyan pun masih aktif di berbagai bidang dan terus menelurkan karyanya. Semisal instruksi sintesis kimia, ini adalah proses melakukan reaksi kimia untuk memperoleh satu produk kimia. Sementara itu di tahun 861, Khalifah Al-Mutawakkil meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Al-Muntasir yang berkuasa sejak tahun 861 sampai 862. Ia selanjutnya digantikan oleh Al-Musta'in, Al-Mu'tas, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamik, dan Al-Muqtadid di tahun 892. Terakhir yang tak boleh dilupa ialah di abad ini juga terdapat Imam Syafi'i, murid Imam Malik yang paling terkenal, yang saat ini kita tahunya beliau ini ialah pendiri mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia. Beliau adalah ulama alim agung namun juga ahli hukum, ahli hadis, serta penyair yang ulung. Semasa hidupnya, Imam Syafi'i sudah mengarang lebih dari 100 buku. Terutamanya yang paling terkenal ialah kitab yang memuat ilmu fikih Islam dan kitab Ar-Risalah. Dan beliau pula tercatat sebagai salah satu guru dari Ahmad bin Hambal yang mendirikan mazhab Hambali di zaman berikutnya.
Lantas pada tahun 909 kalau kita menilik latar belakang sejarahnya, dinasti Abbasiyah ini akhirnya terpecah dengan sebagian mendirikan dinasti Fatimiyah. Para pendukung berdirinya dinasti Fatimiyah ini ialah penganut aliran Syiah Ismailiyah yang menganggap jika hanya keturunan Nabi Muhammadlah yang bisa menjadi khalifah. Di masa jayanya, dinasti Fatimiyah ini berhasil menguasai sebagian besar area Laut Tengah dan Afrika Utara. Ini pun sekaligus menandai datangnya abad ke-10. Sejarawan sering menyebut jika abad ini ialah awal dari kemunduran peradaban Islam karena memang banyaknya intrik politik yang terjadi, banyak pemberontakan internal, perebutan kekuasaan kekhalifahan, dan berbagai macam polemik sosial setelah kematian Khalifah Al-Ma'un, Pak. Dan yang jelas kita kali ini tidak akan membicarakan sejarahnya. Tapi ini pun sebenarnya tidak menghalangi adanya perkembangan dan kemajuan. Karena memang abad ke-10 ini melahirkan juga cukup banyak penemuan dan pencapaian yang hampir sama seperti abad ke-9, Pak. Kita mulai dari pengembangan Muqornas yang sebenarnya ada hubungannya dengan seni arabesk yang dikembangkan pada awal abad ke-9. Muqornas ialah elemen arsitektur yang memiliki ciri khas berupa struktur geometris kompleks yang berlapis-lapis, seringkali berbentuk segitiga atau piramid. Elemen ini banyak ditemukan dalam arsitektur Islam dan dikenal karena keindahan serta kompleksitasnya. Nah, Muqornas ini digunakan untuk menghias kubah, portal, mihrab, dan bagian-bagian arsitektur lainnya. Pentingnya Muqornas ini tidak hanya dari segi estetika, tapi juga memiliki fungsi struktural sebagai penopang yang mendistribusikan beban bangunan. Elemen ini mencerminkan keahlian tinggi para arsitek dan seniman muslim dalam matematika dan geometri di saat itu. Dan memang soal matematika ini masih menjadi ilmu yang terus dianalisis dan dikembangkan di saat ini. Era ini bahkan menggunakan 3 sistem penghitungan sekaligus. Yang pertama ialah sistem aritmetika dengan menggunakan jari yang biasanya digunakan oleh para pedagang. Kedua ialah sistem seksagesimal. Ini ialah sistem bilangan yang berbasis 60. Sistem ini berasal dari bangsa Sumeria kuno pada abad ke-3 sebelum Masehi. Sistem ini kemudian diturunkan ke Babilonia kuno dan digunakan dalam bentuk yang dimodifikasi untuk mengukur waktu, sudut, serta koordinat geografis. Alasan kenapa digunakan bilangan 60 adalah ini bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 6 angka pertama, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dengan mudah satuan waktu bisa dibagi menjadi setengah jam sama dengan 30 menit, sepertiga jam 20 menit, seperempat jam 15 menit, dan seterusnya. Dan yang ketiga, sistem penomoran India atau juga dikenal sebagai sistem angka Hindu-Arabik. Ini ialah sistem angka yang berasal dari India kuno. Sistem ini terdiri dari angka 0 hingga 9 dan penggunaannya memungkinkan representasi angka yang lebih efisien dan lebih fleksibel dalam perhitungan matematika. Adalah Abu Al-Hasan Al-Uqlidisi yang mengadaptasikan sistem angka India pada penghitungan fraksi desimal dalam bukunya Kitab Al-Fusul fil Hisab Al-Hindi. Dan dari sini teori dan rumus matematika pun terus berlahiran. Sebut saja teori binomial, hukum kotangens atau segitiga Pascal yang pertama kali diulas oleh Abu Bakar Muhammad Al-Karaji, dan juga decimal fraction atau fraksi desimal seperti yang saya sebut sebelumnya. Dan yang paling menonjol ialah sosok Abu Ali Al-Hasan bin Haytham, seorang fisikawan, ahli matematika dan astronomi. Oleh peradaban barat ia dijuluki oleh Bapak Optikal atas kontribusi besarnya dalam dunia optikal dan persepsi visual. Setelah merampungkan karyanya melalui kitab Al-Manazir atau buku optik yang menginspirasi tokoh besar seperti Isaac Newton, Johannes Kepler, atau bahkan Galileo Galilei. Tidak hanya ini, Abu Ali Al-Hasan bin Haytham ini sudah menulis kurang lebih 200 kitab semasa hidupnya, termasuk menemukan algoritma yang sekarang dinamakan dengan Ruffini-Horner algorithm, yang merupakan teknik untuk menemukan akar persamaan polinomial dalam satu variabel real, atau bahkan persamaan Cauchy-Riemann yang konon pertama kali disebutkan dalam kitab Al-Haytham. Nah, selain Al-Haytham, sebenarnya ada pula matematikawan bernama Ibnu Sal yang pada tahun 984 merumuskan sebuah teori matematika yang kini secara sepihak disebut dengan hukum Snellius hanya karena dunia barat menganggap jika Wilbur Snellius lah yang pertama kali menemukan hal ini. Ini ialah rumus yang menjelaskan antara sudut datang dengan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya. Lebih jauh di era ini pun masalah optikal dan astronomi juga ditandai dengan adanya sextant mural yang dibuat oleh Abu Muhammad Al-Khujandi pada tahun 994. Ini ialah sebuah instrumen astronomi yang memiliki 2 skala untuk mengukur sudut ketinggian benda langit dengan nilai azimut benda langit.
Tapi yang tak boleh dilupakan sekaligus merupakan benda yang cukup penting di abad ini ialah pena. Pena yang sanggup diisi dengan tinta tanpa menyebabkan tumpah atau bocor. Dikisahkan dalam kitab Al-Majlis wal Musyarat, jika penguasa dinasti Fatimiyah yang berkuasa di daerah Afrika Utara di saat itu, yakni Abu Tamim Ma'ad, menginginkan sebuah pena yang tidak menodai tangannya. Maka terciptalah sebuah pena yang bisa dibolak-balik tanpa tertumpah tintanya. Meski sekali lagi peradaban barat lebih percaya jika Leonardo da Vinci lah yang pertama kali menemukan sistem pena seperti ini. Dan dari sini kita memasuki abad ke-11 yang saya rangkum menjadi 3 abad sekaligus. Yang mau tak mau juga harus diakui jika di setiap abadnya peradaban Islam mengalami kemunduran yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan jika dibandingkan dengan era jaya dinasti Abbasiyah. Tapi di abad ini lahirlah Kesultanan Seljuk yang menguasai daerah Turki. Kesultanan ini didirikan di tahun 1037 oleh kakak beradik bernama Tugril dan Chagri. Dan sebagai pemain baru di dunia peradaban Islam, Kesultanan Seljuk ini juga punya banyak sumbangsihnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Abad ke-11 ini boleh jadi yang paling diingat oleh umat Islam ialah eranya Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, ahli spiritual dan filsuf yang lahir di Iran saat dibawa kekuasaan Seljuk. Beliau ialah alim ulama besar yang pemikirannya memberikan kontribusi luar biasa dalam perkembangan agama Islam. Bahkan sebagian ulama menganggap jika kecerdasan Al-Ghazali ini hanya bisa dikalahkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Sampai hari ini kitab-kitab beliau masih terus dikaji dan dipelajari. Seperti misalnya Kimia Sa'adat atau Kimia Kebahagiaan. Ini tidak hanya di dunia Islam tapi juga marak dikaji oleh dunia barat. Karyanya yang terbesar, misalnya Ihya Ulumuddin, juga masih menjadi rujukan para santri di banyak pesantren di Indonesia. Dan perlu diketahui pula, dunia spiritual di era ini tidak hanya mengusung Al-Ghazali, namun juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang juga lahir di tanah Kesultanan Seljuk. Meski di akhir hidupnya, Abdul Qadir Jailani ini ada di Baghdad, di era-era akhir kekhalifahan Abbasiyah. Nah, Abdul Qadir Jailani ini hampir sama dengan Al-Ghazali, yang oleh umat Islam mereka berdua dianggap memiliki status kewalian yang luar biasa. Nama Abdul Qadir Jailani sendiri hingga hari ini masih disebut-sebut dalam tiap acara tahlil di kampung-kampung di Indonesia. Ini juga bukan tanpa alasan karena memang Abdul Qadir Al-Jailani ini memiliki jasa yang sedemikian besarnya dalam perkembangan agama Islam, khususnya dalam ilmu tasawuf karena beliau juga pendiri tarekat Sufi yakni tarekat Qadiriyah. Kita bisa membaca karya-karya brilian beliau seperti misalnya Sir Al-Asrar wa Mazhar Al-Anwar atau kitab Futuh Al-Ghaib. Uniknya, meski baik Imam Al-Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Jailani ini hidup di masa dan tahun yang kurang lebih sama atau di satu era gitu ya. Dan kalau dinilai mereka berdua memiliki kontribusi yang sama besarnya dan sama-sama punya pengikut atau murid yang banyak, mereka berdua tidaklah pernah bertemu secara fisik satu sama lain. Nah, secara umum di rentang abad ini meski sekali lagi tidak bisa dibandingkan dengan progresifnya pengembangan iptek di era Harun al-Rasyid, namun masih banyak penemuan-penemuan dan pencapaian. Ibnu Haytham misalnya masih terus berkarya dan berhasil menemukan kamera lubang jarum atau pinhole kamera. Sebuah kamera sederhana tanpa lensa namun menggunakan sebuah tingkap yang berukuran sangat kecil yang dapat dikatakan sebagai kotak kedap cahaya yang memiliki lubang kecil pada sisi lainnya. Selain ini, ia juga menemukan teori optik kiasma. Ini adalah bagian otak tempat serat atau fiber dari setiap saraf optik mata berpotongan dan menyeberang ke sisi lain otak. Optik kiasma ini berbentuk X dan terletak di otak depan, tepat di depan hipotalamus. Yang lantas teori ini dikembangkan oleh Zainuddin Gorgani, seorang ahli medis dari Persia. Dan masih dalam seputar dunia medis yang paling terkenal pula ialah sosok Ibnu Sina atau Avicenna yang juga sama-sama dari Persia atau Iran. Ialah yang pertama kali mengenalkan metode percobaan obat, sebuah uji penelitian klinis yang dilakukan untuk mengevaluasi keamanan dan kemanjuran berbagai obat pada subjek manusia dalam kitabnya, Kitab Al-Qanun fi Al-Tib. Sebuah ensiklopedia medis yang detail dan komprehensif yang mencakup pengetahuan medis dari berbagai budaya dan zaman. Karya ini berikutnya menjadi panduan standar dalam kedokteran selama berabad-abad di Eropa dan Timur Tengah. Tapi selain Ibnu Sina yang dianggap sebagai dokter yang jenius, sejarah mencatat jika di Baghdad sendiri di abad ini terdapat kurang lebih 900 dokter dan tenaga medis
Jadi bisa kalian bayangkan sendiri betapa memadainya dunia medis dan fasilitasnya negeri ini di kala itu. Ibnu Sina ini sendiri nantinya akan mengarang sebuah kitab bernama Al-Shifa yang mencakup topik mulai dari logika manusia, metafisika, astronomi, matematika, dan bahkan seni musik. Lantas, Ibnu Sina juga lah yang pertama kali mengenalkan konsep penyakit menular dan pendekatan ilmiah, sebuah metode ilmiah yang sistematis dan berbasis pengamatan. Ia menekankan pentingnya pengujian empiris dan pemahaman tentang penyebab dan efek dalam ilmu kedokteran. Sedangkan di sisi lain yang tak kalah hebatnya dengan Ibnu Sina ialah Al-Biruni, seorang akademisi Islam yang luar biasa yang dijuluki dengan bapak perbandingan agama sekaligus dinobatkan sebagai antropolog pertama dunia. Al-Biruni mempelajari dan menulis tentang risalah yang berkaitan dengan hampir semua ilmu pengetahuan. Al-Biruni yang lahir di Uzbekistan ini merupakan polimath, sejarawan, astronom, ahli botani, ahli farmakologi, ahli geologi, penyair, filsuf, matematikawan, dan ahli geografi serta humanis yang membuat karya lebih dari 150 buku. Di masanya, kebanyakan alat pengukur astronomi dan geografi bisa dikatakan ialah ciptaan Al-Biruni. Uniknya lagi, Al-Biruni ini juga merupakan sahabat dari Ibnu Sina dan sempat menjalin korespondensi secara erat untuk membahas masalah ilmu pengetahuan hingga akhir hayatnya di usia ke-77 tahun dan dimakamkan di Afghanistan. Dari Persia dan Afghanistan kita menuju ke Spanyol, tepatnya di Andalusia yang kala itu memang masih dipegang oleh penguasa Islam. Di sini pengembangan iptek pun masih terus terjadi dan terus mengalami kemajuan, dan salah satu contohnya ialah ditemukannya flywheel, sebuah penemuan yang sederhana tapi sekali lagi sangat berguna di masa depan. Adalah Ibnu Basal, seorang ahli teknik yang pertama kali menerapkan konsep kerja flywheel ini dalam roda untuk mengangkut air atau noria pada bendungan kecil. Dan setelah ini diciptakan pula jam Merkuri. Dan perlu diketahui juga, perkembangan teknologi penunjuk waktu pada peradaban Islam ini sudah jauh lebih maju daripada peradaban lainnya. Sebagian menggunakan air sebagai tenaga, tapi juga ada yang menggunakan merkuri. Sebagai contoh ialah jam yang ditemukan oleh Ibnu Haytham, atau sebuah jam canggih yang dideskripsikan dalam kitab Al-Muradi. Dan yang paling unik ialah jam gajah. Nah, segala teknologi penunjuk waktu ini masih mengisyaratkan betapa majunya ilmu teknik di era ini, khususnya di Andalusia, Spanyol, termasuk pula dalam bidang medis dan pengobatan. Contohnya ialah Badi Az-Zaman Al-Jazari yang berhasil menciptakan alat untuk mengukur keluarnya darah. Tidak hanya ini, Al-Jazari juga diingat sebagai pakar mesin mekanikal dan robotik di eranya, atau yang di zaman dulu disebut dengan automata. Dalam buku Robot Evolution: The Development of Anthrobotics, menyebut Al-Jazari ialah penemu sekian banyak mesin otomatis, mulai dari automata unggas yang ditenagai oleh air, jam air dengan mekanisme yang luar biasa kompleks, atau bahkan robot penyaji minuman yang berbentuk manusia. Ini lantas disusul oleh sosok bernama Abu Al-Zahrawi yang oleh dunia barat disebut dengan Abul Qasis. Bersama dengan Ibnu Sina, keduanya ialah para pakar di bidang pengobatan dan kesehatan. Al-Zahrawi sendiri seorang ahli operasi tubuh manusia. Dialah yang pertama kali menggunakan lithotrite atau mikap untuk membantu praktek operasi, spons pembius pasien, dan ligaturs atau teknik untuk mengikat pembuluh darah manusia. Dia pula yang pertama memahami hemofilia genetik dan juga tercatat yang pertama yang sanggup menangani pasien hidrosefalus. Karya terbesarnya ialah kitab Al-Tasrif, sebuah ensiklopedia medis yang terdiri dari 30 volume yang setelah ditranslasi ke bahasa Latin, ini menjadi buku acuan utama selama 500 tahun berikutnya di tanah Eropa. Bahkan sampai hari ini masih banyak peralatan operasi manusia yang merupakan ciptaan dari Al-Zahrawi. Selain di bidang medis, seni pun memiliki tempatnya sendiri di era ini, terutama untuk puisi dan musik. Karena di periode ini sudah bertebaran aliran-aliran sufi dan tarikat-tarikat Islam yang sebagian besar darinya masih ada pengikutnya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Dan konon salah satu ulama sufi bernama Amir Khusrolah yang menciptakan alat petik sitar, yang di era itu kegunaannya dikhususkan untuk olah spiritual ala kaum sufi. Nah, setelah ini datanglah abad ke-14, ke-15 dan seterusnya ditandai dengan keruntuhan dinasti Abbasiyah dan Fatimiyah. Tapi ini pun disusul dengan berdirinya Kesultanan Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Mughal di India.
Meski memang kesultanan-kesultanan baru ini sudah tidak bisa lagi disebut sebagai masa keemasan Islam atau Islamic Golden Age, malah banyak sejarawan menganggap bahwa inilah permulaan masa kemunduran peradaban Islam atau Age of Islamic Decline. Namun sebagai bonus akan saya sertakan pula beberapa penemuan penting yang dimulai dari mesin pengolah kapas, heliometer atau sebuah alat untuk mengukur diameter matahari, meriam Dardanelles, rumus lingkaran Tusi, keramik Iznik, marching band, penggaris paralel, turbin uap, karpet bermotif oriental, hookah, dan bola dunia. Dan saya kira sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya tahu masih banyak pencapaian atau prestasi yang tidak sempat disebutkan karena minimnya catatan sejarah atau ada kerancuan tahun misalnya. Untuk ini saya mohon maaf, kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum.